Begini nih serunya menjemur mie kering di Ranah Minang, Sumatera Barat. Lihat deh fams, mie kuning ini harus ditarik katrol agar bisa sampai ke lantai 2. Hayo, semangat ya. Sama kayak semangatnya aku untuk mendapatkan hati kamu. Meski lahan yang terbatas, para perajin mie ini nggak akan menghabiskan ide untuk menjemur mie agar menjadi kering. Nah, disinilah tempat penjemurannya. Saat cuaca panas lagi garang-garangnya, mie kuning harus dijemur sampai kering, fams. Meski cuaca panas, hati para perajin mie ini nggak bakal ikutan panas atau emosi. Mereka justru bahagia karena mie kering pada hari itu juga, sehingga mie bisa dijual langsung ke pasar. Dibandingkan dengan mie basah, mie kering ini bisa awet 3 hingga 6 bulan lamanya. Padahal mie kering ini nggak pakai pengawet sama sekali loh. Kandungan air yang rendah menyulitkan jamur tumbuh dan merusak kondisi mie. Oh ya, mie kering ini terbilang berbeda loh karena tidak dilengkapi dengan bumbu siap saji seperti mie instan. Justru inilah yang membuat kalian bisa lebih mudah mengkreasikan resep mie yang lebih beragam. Mau pedas, gurih, atau asin, bisa disesuaikan dengan lidah kalian. Di sini loh fams, produksi mie kering dilakukan. Kalian bisa menjumpai pabrik pembuatan mie di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau diperhatikan sih, setiap daerah ternyata memiliki ciri berbeda dalam pembuatan mie. Kayak penjemuran mie yang terbilang unik tadi ya. Kualitas rasa dan tekstur mie di sini juga menjadi prioritas utama. Makanya itu, bahan yang digunakan gak main-main. Selain tepung terigu dan tepung tapioka, ada campuran telur dan minyak sayur berkualitas. Sekarang kita intip pembuatan mie yuk. Oh ya fams, kata tepung terigu ternyata berasal dari bahasa Portugis, yaitu trigo, yang artinya gandum. Emang gak bohong sih, tepung terigu terbuat dari biji gandum. Meskipun bukan makanan asli Nusantara, mie menjadi salah satu jenis makanan yang paling populer di Asia. Mie pertama kali dibuat di Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu, kemudian berkembang sampai ke Eropa. Kalau di Indonesia sendiri, mie dikenal sebagai makanan pokok kedua setelah beras. Tingginya permintaan mie di Nusantara, pembuatannya kini beralih dengan mesin-mesin modern dan besar fams. Oh ya, mie digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu mie basah yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Mie basah ini hanya bisa bertahan 1 hari. Sedangkan mie kering memiliki kandungan air yang rendah, jadi mampu bertahan lebih lama lagi. Tambahan minyak sayur di dalamnya membuat mie tidak kusut, mudah diurai, dan tidak menggumpal fams. Tapi proses ini belum selesai fams. Mie ini kemudian harus dimasak dulu. Berbeda dengan pembuatan mie biasanya fams, kalau mie basah dimasak dengan cara direbus, mie kering justru di oven agar bisa matang. Proses oven juga memakan waktu lebih panjang, sekitar 20 menit, dibandingkan merebus mie yang hanya makan waktu 5 menit saja. Setelah matang, mie harus segera didinginkan dengan cara diangin-anginkan. Teknik ini ternyata bisa meminimalisir tiap helai mie menjadi lengket dan menggumpal fams. Saat suhunya hangat-hangat kuku, mie kuning harus langsung digulung. Nah, proses ini juga yang akan memudahkan packing terlihat lebih rapi nantinya loh. Fams, proses mengadon mie di sini hanya dilakukan setengah hari saja. Setengah hari lagi, proses penjemuran mie bisa dilakukan. Unik ya?